Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat lalu ada yang bertanya mengenai pemasangan kampas kopling. Jadi gini, pertanyaannya itu motor Supra 125-nya itu nggak bisa ngopling, padahal pemasangannya sudah betul ya. Pemasangannya sudah betul. Jadi dia bertanya, "Kang Bro, motor saya nggak mau ngopling, padahal pemasangannya itu sudah betul ya. Kenapa motor saya nggak mau ngopling ya?" Jadi motor yang nggak mau ngopling itu sudah fix pemasangannya ada yang salah, Kang Bro. Kalau pemasangannya betul, dia pasti mau ngopling ya. Kalau nggak mau ngopling berarti ada yang salah. Perhatikan ya, berarti ada yang salah. Nah, di sini saya mau membagikan sebelum saya pasang atau saya rakit di area kopling ini, saya mau perhatikan dulu di bagian-bagian yang mana bagian itu sangat vital sekali ya. Misalkan ini ya, di sini ada gear yang terhubung ke pompa oli ya, terus nggak ada ringnya ya, nggak ada ring apapun di area sini, ya cuman gear pompa oli, ya nggak ada ring. Gear ini yang terhubung ke pompa oli. Terus di area sini itu hanya ada satu ring yang tebal kayak gini. Ini bukan ring sih menurut saya, bushing ya, bushing yang lumayan tebal kayak gini. Di belakangnya sini nggak ada ring, nggak ada ring apapun di belakang bushingnya. Jadi ini cuman bushing. Di sini cuman gear pompa oli ya, nggak ada apa-apa. Kita mulai pasang di area kopling aja dulu ya. Kita pasangnya di sini, Kang Bro. Jadi untuk pemula saya sarankan pemasangan kopling itu secara di bawah aja, secara manual di bawah ya, biar pemasangannya itu nggak salah ya. Bukan berarti saya menyepelekan Anda ya. Biasanya ketika kampas kopling dipasang itu nggak mau ngopling berarti ada yang salah. Kalau benar nggak mungkin nggak ngopling, tetap mau ngopling. Oke, ini bagian kopling motor Supra 125 atau Karisma sama mesin KPH ya. Nah, bagian-bagiannya seperti ini ya. Kita akan rakit di area kopling aja dulu. Di sini di bagian ini ada ringnya sebenarnya, Kang Bro. Di sini nggak ada ringnya ya. Itu nggak ada tulisan ini, nanti dikira promosi, Mas. Nah, di sini tuh ada ringnya. Tapi untuk pemasangan sementara, jadi nggak usah pakai ring, nggak apa-apa. Kita pasang di sini aja dulu. Ya, sebenarnya untuk pemasangan kayak gini wes udah sering saya buat videonya. Tapi karena ini video saya menjawab pertanyaan ya, jadi kita ulangin nggak apa-apa. Pertama-tama kita pasang kampas kopling ya, kampas kopling, plat kopling. Plat kopling ini bisa menghadap ke sana, bisa menghadap ke sini ya. Misalkan ya, yang tajam ini menghadap ke sini, ke semuanya yang sisi tajam itu menghadap ke sini semua. Itu alangkah bagusnya untuk menghindari terjadinya slip kopling ya. Kalau udah terlanjur bolak-balik ya nggak apa-apa ya. Gini, jadi kalau ini saya pasang misalkan ini tajam ya, saya menghadap ke sana ya, nanti seterusnya menghadap ke sana semua ya. Perhatikan kampas kopling dulu, terus ini, terus kembali kampas kopling, terus plat lagi. Ini kan sisinya dua, yang satu tirus, yang satu tajam. Kita ikuti tajamnya ke sana lagi. Nah, kayak gini. Terus kampas kopling lagi, terus plat lagi, terus kampas kopling lagi. Jadi platnya itu diapit kampas kopling. Kalau platnya 3, misalkan ya platnya 3, kayak ini kan platnya 3, berarti kampas koplingnya 4 ya kan, dia apit 3. Kalau platnya 4 berarti kampas koplingnya 5 kan, kayak gitu. Oke, ini udah kepasang kayak gini ya, udah kepasang sedemikian rupa. Nah, sekarang giliran kita memasang pusat kopling. Ini pusat kopling. Kalau pemasangannya salah, ini nggak mau ngopling, slip ya. Bukan lompat tapi slip. Misalkan ini ada tanda titik di sini. Di sini juga ada tanda titik di sini. Jadi pemasangannya itu tanda titik ini dengan tanda titik ini itu sejajar gini. Nah, ini langsung rapet. Harus rapet kayak gini. Ketika dipasang itu harus rapat, nggak boleh longgar. Misalkan saya geser satu mata gini ya,
Nah, ini kan nggak bisa rapat, ininya rapat, tapi untuk kampas kopling ini akan terjadi longgar ya. Walaupun kita tekan sekuat-kuatnya, dia akan terjadi slip. Nah, ini ketika kita engkol nanti slip, nggak mau ya, motor digas nggak mau jalan. Ini salah pemasangan. Apabila di motor itu nggak ada tanda titiknya kayak gini, ya Anda cari manual gini, diputar lagi. Kalau ininya masih mutar, berarti salah kan, kayak gitu. Kita putar lagi kayak gitu sampai ketemu pasnya. Kalau ini walaupun tanda titik ini di sini, ini di sini, itu dia mau mengapit dengan rapat. Nah, ini nggak mau ya. Coba ke sini, nggak mau. Kalau misalkan ada yang mau mengapit dengan rapat, itu nggak masalah. Karena nggak semua komponen, kecuali misalkan yang KW itu kan ada yang nggak pakai tanda, ada juga. Tapi alangkah baiknya itu sesuai tanda. Ini tanda top untuk kampas kopling ya. Apabila sudah pas kayak gini, udah rapet, kita tekan gini rapet, kita putar gini, nggak mau muter ya, nggak mau slip, berarti pemasangan ini sudah betul di area sini. Terus gimana lagi Kang Bro? Kita pasang di bagian ini, pernya. Ini kita abaikan aja dulu. Nah, ini untuk pemula ya, bagusnya kayak gini. Walaupun dulu waktu saya masih belajar dulu, itu pemasangan nggak seperti ini. Tapi menurut saya, sepengalaman saya, pemasangan seperti ini tuh lebih efektif daripada yang saya pelajari dulu ya. Bukan berarti saya menyalahkan guru saya, enggak. Cuman pemasangan menurut saya ini lebih efektif ya. Seperti ini, kita pasang dulu. Di sini ada 3 baut ya. Kita pasang ketiga-tiganya, tapi nggak usah dikencengin. Nah, ini kita pasang, nggak usah terlalu kenceng. Yang penting agak neken ya, yang membuat pernya itu nggak ambiar gitu aja. Nah, kayak gini, nggak usah terlalu neken. Misal kita mau kencengin, kenapa kita nggak boleh langsung kencengin? Karena nanti kita akan geser posisi ini. Ini kan posisinya masih berantakan, nggak lurus. Biar nanti mempermudah pemasangan. Oke ya, kita pasang gini. Nah, oke, ini udah saya pasang tapi belum kenceng. Jadi ini bisa saya geser. Sudah rapat tapi belum kenceng. Ini bisa digeser. Intinya ini kita bisa geser. Ya, kalau ini nggak bisa kita geser berarti terlalu kenceng. Oke. Nah, kita geser gini. Nah, misalkan kita geser gini kan bisa. Cari lurusnya. Nah, terus untuk mencari pas atau tidaknya kita bisa pasangkan ke ininya. Ke posisi ininya, Kang Bro. Nah, ini ya, ini harus kita luruskan biar nanti masuk ke bagian ini. Grip dalam ini. Nah, ini untuk grip penahan kampas kopling. Kalau grip untuk penahan plat kopling, dia sudah ikut di pusatnya ini. Oke, kita luruskan dulu biar kalau misalkan terlalu kencang kita bisa kendorin dulu ini. Nah, biar kita bisa gesernya pakai tangan aja, nggak usah dipukul. Yang penting kampas kopling nggak berantakan. Nah, kayak gini kan kita bisa geser-geser pakai tangan manual ya. Nah, seperti ini misalkan, ya kan? Kalau dirasa udah, kita coba pasang gini, kita luruskan sampai ini mau masuk, terpasang dengan sempurna. Nah, kalau nggak mau masuk berarti nggak lurus. Nah, ini kan udah mau masuk ya, berarti udah lurus, ya kan? Nah, kayak gini ya, udah lurus. Kalau udah lurus kayak gini, Kang Bro bisa kencengin. Ya, ini videonya agak panjang menjawab. Karena untuk hal sepele kayak gini, kalau nggak betul, ya nanti malah nggak jadi-jadi motornya. Bongkar pasang kan kayak gitu. Mendingan kita teliti waktu pemasangan, jadi nggak kerja berkali-kali gitu Kang Bro. Ya, ada yang bilang gini, wah ndelok Kang Bro ngerjain motor kok kayaknya enak gitu, plek langsung kepasang. Tapi pas kita praktek itu sehari ngabisin rokok berbatang-batang itu nggak kelar-kelar gitu. Ada yang bilang gitu. Itu hanya karena
kalah kulino kalah jam terbang. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi ya. Kalau yang udah terbiasa itu kelihatan kayak santai, kerjanya nggak buru-buru tapi pasti gitu loh. Oke, kita kencengin aja, kencengin pol nggak apa-apa, paling pol kenceng nggak masalah. Yang penting ini bearingnya jangan dipasang dulu ya. Nanti untuk masukin kunci bentengnya ya, atau kunci mahkotanya. Nah, ini kita kenceng. Nah, kalau udah kenceng kayak gini kita bisa cabut lagi. Nanti kita bisa pasang lagi kayak gini. Nah, ya kan? Kalau udah seperti ini, Kang Bro bisa pasang ringnya. Di bagian sini ada ringnya. Nah, bagian sini ada ringnya. Biar nggak ketinggalan. Daripada masang di atas, itu menurut saya lebih efektif masang di bawah. Nah, ini ada ringnya ya. Kalau nggak ada ringnya, nanti nggak mau ngopleng. Kenapa kok nggak mau ngopleng? Jarak ini dengan jarak ini terlalu dekat. Jadi ketika ini ditekan, ini kan pisah ya. Ini kan pisah. Nah, jarak untuk memisahkan antara kampas kopling dan plat kopling itu terlalu dekat. Ya, jadi koplingnya nggak bisa los gitu, nggak bisa enak. Ada yang bilang itu ke depan bisa ngopleng, ke belakang nggak bisa. Ada kasus seperti itu juga. Ada yang sama sekali nggak bisa ngopleng. Jadi harus pakai ring kayak gini. Ya, ini untuk jenis motor KPH ya, atau Supra 125 Karisma, tuh ya. Oke, terus kita tutup kembali, pasang. Nah, kalau Kang Bro takut misalkan ringnya, kadang kan kita pasang gini kan ringnya jatuh misalkan atau gimana, itu bisa dikasih misalkan ini ya, kasih kunci kayak gini biar nggak jatuh ya kan. Oke, terus di sini ada bosnya, itu ringnya ya masih kepasang. Di sini itu ada bos. Nah, kalau nggak ada bosnya nanti ini kocak, oblak. Kalau ini oblak, kampas kopling atau kopling akan terjadi slip ya. Jadi ada bushingnya kayak gini. Ini masuk ke sini. Tek, gitu aja. Udah. Di sini nggak ada ring lagi. Langsung kita pasang aja. Ringnya itu di tengah. Jangan sampai keliru ya. Ada yang bilang pemasangan sudah betul tapi nggak mau ngopleng. Oke. Untuk bagian kopling udah selesai ya. Udah kelar sampai di sini aja. Nanti tinggal pemasangan. Terus ini bagian kampas kopling otomatisnya. Kampas ganda ini kampas kopling. Untuk jenis motor ini itu di area sini nggak ada ringnya, di area dalam sini juga nggak ada ringnya ya. Yang penting gini Kang Bro, ini masuk, ini bisa muter ke sini, muter ya searah jarum jam muter, tapi ke sini nggak mau muter, ke sini nggak mau muter. Ini one way ya, ke sini muter, ke sini nggak mau muter. Nah, pengaplikasian seperti ini, maksudnya cara pengetesan seperti ini itu bisa kita coba kondisi seperti ini maupun ketika dipasang ya. Di bawah harus normal kayak gini, dipasang juga harus seperti ini. Ketika di bawah itu ke sini muter, ke sini nggak muter normal seperti ini, tapi ketika dipasang kasih baut dikencengin kok nggak mau muter ya, berarti jarak antara ini dan ini terlalu mepet ya. Atau jarak misalkan ya ada ya dari teman-teman itu diganjel karet bagian dalam sini, tambahi selang atau apa, itu akan membuat jarak ini dan ini menjadi terlalu mepet atau nggak ada spilling, istilahnya seperti itu. Ketika ini dan ini nggak ada spilling, kita putar gini nggak masalah, tapi ketika kita kencengin dia mepet, nggak bisa muter. Kesini nggak bisa, kesini nggak bisa. Maksudnya gini, bisa muter tapi muternya berbarengan antara ini dan ini. Itu nggak bisa. Harus ada salah satu lossnya. Maksudnya gini, kesini loss nggak berbarengan, tapi ketika kesini berbarengan muternya. Nah, ini ketika motor hidup jadi muternya berbarengan, nggak loss seperti ini. Ya paham ya? Oke. Sekarang bagian ini udah paham, ini udah paham. Sekarang kita pasang di area sini nggak ada ringnya, di area dalam sini pun nggak ada ringnya. Untuk motor ini ya,
Kalau untuk jenis Suprafit ada, Supralama nggak ada. Oke. Penyakit seperti ini yang paling sering dialami oleh motor Honda. Kalau Yamaha jarang sekali karena perakitan Yamaha itu lebih simpel, lebih gampang. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak motor Yamaha yang nggak mau ngopleng juga. Bisa juga mempunyai kendala nggak mau ngopleng. Cuman untuk caranya itu ya kurang lebih, tapi hanya beda bentuk dan beda cara kita mencobanya ya lah ya. Istilah mencari penyakitnya itu beda analisanya ya. Oke. Kalau ini udah betul, sekarang kita pasang di motornya. Oke, ini motornya udah siap. Oh, peteng bro, peteng ya. Nah, dimasangnya kayak gini kan bro. Kita senteri sih. Nah, senteri dulu ya. Nah, oke, saya perdekat. Nah, ini ya. Nggak ada ringnya. Di sini cuman bushing tadi ya. Sorry kalau gambarnya agak gelap. Nah, ini cuman bushing. Di sini nggak ada ringnya juga, cuman gear pompa oli ya. Saya ulangi kembali. Oke. Untuk persneleng ini nggak ada pengaruhnya terhadap ngopleng dan nggak ngopleng. Karena sifatnya ini mandiri. Tapi di asnya di sini ada otomatis untuk menekan koplengnya, gripnya, ya. Oke, sekarang saya akan coba pasang ya. Untuk kampas gandanya dan kampas kopling itu masangnya harus berbarengan ya Kang Bro. Jadi gini. Oke. Pakai kursi sih biar untuk nyenterin. Nah. Perhatikan di bagian ini tadi ring dalam, nah, jangan sampai jatuh. Nah, ini baru saya ginikan tadi jatuh klotak ke bawah. Kalau dia jatuh ke bawah, motor nggak akan mau ngopleng yo, nggak akan mau ngopleng karena begitu ini posisinya membuka malah keganjel sama ringnya tadi, nggak akan mau ngopleng. Nah, oke, saya buka dulu. Nah, ini ringnya meleset. Ringnya ini harus nggak meleset. Buat pemula, ini buat pemula ya, paling simple. Buat pemula, ketika pemasangan seperti ini saya sarankan untuk pemula itu dilem, kasih lem Alteco sini, lem Alteco, terus pasang lem, tek guys, kantil serak popo ya, gemuk bisa, lem Alteco paling aman gini. Duh, apa nggak ngefek nanti Kang Bro? Wes nanti yang penting kepasang, soal nanti muter dia rontok sendiri nggak masalah. Untuk pemula ya, kalau udah pinter nggak usah dilem. Kalau nggak mau ngelem ya diginikan, ditahan gini. Ini harus ditahan, ditekan gini. Nah, dua-duanya kayak gini. Ditekan, karena penekanan ini biar nggak ambrol ringnya. Ya. Oke, ketika ini udah seperti ini, saya tahan. Kita juga bisa pasang loncengnya. Berbarengan ya. Karena kalau nggak berbarengan nanti nggak mau. Oke ya. Nah, ini pasang lonceng dulu, masuk ya, nanti baru bagian kopling karena dia nyusul. Soal giginya ya, ini kan di lonceng ini kan ada dua gigi yang panjang-panjang ini sama yang pendek yang bisa kita geser. Soal giginya belum pas yang pendek, nggak apa-apa, biarkan aja dulu. Intinya gigi ini dengan gigi yang sini itu, nah, gigi ini dengan gigi yang sini, yang penting itu sudah lurus. Soal yang belakang nanti kita bisa geser di nanti. Yang penting ini masuk ya, kampas kopling ini masuk dan tidak mengganggu, tidak lepas ringnya lah ya, yang penting. Yes. Iki kalau saya wis gampang, kalau yang pemula yo ketekelan, susah. Gini ya. Nah, ini kalau asnya ini udah masuk, misalkan masuk dikit lah, masuk udah kelihatan di sini, wes nggak apa-apa, nggak usah kita tahan gini, nggak apa-apa, karena ketika dia sudah masuk berarti dia sudah menembus ringnya tadi, ya udah menembus gini ya, ringnya ya wes aman, ringnya mau jatuh ya nggak apa-apa dia karena udah ketahan si as ini, ya kalau udah kayak gini, terus kita dorong lagi, dorong, nah kalau udah
terasa mentok, baru kita sesuaikan ininya Kang Bro, giginya ini. Kita luruskan giginya. Nah, misalkan nggak mau ini didorong, nggak mau masuk, ya baru kita luruskan giginya. Gitu ya. Giginya belakangan nggak apa-apa. Gigi yang untuk otomatisnya itu. Siap? Ngomongku terlalu bersemangat ya. Yes, kalau udah kayak gini, kok susah masuknya Kang Bro? Ini kok ditekan karena geriginya ini kan kecil-kecil, jadi agak susah. Wes gini aja, nggak apa-apa. Kita pukul pelan-pelan gini, pakai tangan sambil diputer-puter. Nanti dia ngepasin sendiri. Nah, ini nanti ngepasin sendiri. Nah, ini udah masuk. Tinggal ini dorong ke sini. Nah, Karisma itu agak susah. Ya, mesin KPH itu nggak mudah, nggak seperti mesin Supra. Makanya kebanyakan orang masangnya di area sini dulu. Sama aja susah. Kalau misalnya Anda pasang pernya belakangan, nanti malah ketika Anda pasang, koplingnya amburadul. Ketika dipasang gini nggak top, malah nggak jadi ngopling. Nah, itu sepengalaman saya. Karena saya juga lama jadi pemula dan sampai sekarang pun masih pemula. Cuman kalau untuk sekedar pemasangan kampas kopling kayak gini ya wis hafal lah, insya Allah hafal. Ya kalau udah seperti ini berarti udah fix ya. Kemungkinan untuk bagian ini yang penting ringnya nggak anjlok. Tadi tipsnya ya paling simple, dikasih dikasih lem di ringnya ya. Kalau udah kayak gitu wis tinggal pasang bautnya, terus kencengin, gitu aja. Ingat ringnya sebelah sini untuk Karisma atau Supra 125 dia tidak offset. Ringnya tebel rata ya. Kalau ring offset bagian kampas ganda yang melengkung kayak gini loh ya, yang tipis melengkung terus ada tulisannya offset ya, ini bagian sini, ini yang bagian sini. Kalau Supra itu keduanya itu melengkung. Kita pasang gini aja, ini selama bearingnya nggak terpasang itu masih nyaman untuk dipasang. Loh, kampas gandanya gimana Kang Bro? Kampas ganda nanti aja nggak masalah, terakhir. Nah, ini kita pasang aja dulu, terus kita kencengin. Kalau punya impact, ya pakai impact. Kalau nggak punya impact, ya biasanya digedek, ya gedek rak popo. Misalkan gedek gini, kayak gini, pakai betel misalkan ini ya. Woi jenenge pemula piye mana ya. Betel itu senjata paling ampuh buat pemula, nggak masalah karena keterbatasan kunci itu nggak masalah, betel masih aman. Ya, tapi tidak dianjurkan untuk pembetelan. Bagusnya pakai kunci impact. Kalau nggak ada impact, ya pakai yang penting kunci benteng. Terus kita tahan pakai tracker di sini juga bisa. Ya, saya pakai impact aja ya. Nah, ini Kang Bro, saya mundurin dulu kameranya. Saya kencengin dulu ya. Kita bisa tahan ininya, bagian sini. Oke, kalau udah kenceng ya wes. Nah, untuk bagian ini ya wes kayak gini aja. Gak ada masalah. Nah, terus kita pasang, nanti saya terangkan kenapa nggak bisa ngopling, itu bagian mana aja, ciri-cirinya apa, nanti saya terangkan. Kalau udah kayak gini Anda bisa pasang bearingnya, karena untuk bearing ini biar mempermudah ketika pemasangan bautnya. Kalau udah terpasang ya udah, dan pastikan ya Kang Bro, pastikan nah jarak antara baut dan bearing itu ada jaraknya Kang Bro. Nah itu kan ada baut yang tadi, baut, terus ini bearing, itu ada jaraknya setengah senti kah, ya kan, 10 mili kah, ya kan, 5 mili kah, itu ada jaraknya antara ini dan baut, itu ada jarak, nggak langsung mepet ya, nggak langsung mepet. Kalau dia nggak ada jaraknya, ini saya lepas ya. Nah, ini saya lepas, saya zoom. Perhatikan ya. Nah, saya perdekat ini karena jawab ini harus detail ya. Kelihatan sepele tapi harus detail.
Nah ini ya, nah ini ya kan, ini kan mentoknya si baut kan mentoknya di situ ya, bautnya mentoknya di sini, mentok di sini, ya kan, mentoknya di sini. Si bearing mentoknya di sini. Nah, antara bearing dengan baut ini kan ada jarak ini, ya kan, ada jarak. Lebih tinggian yang ini daripada si ini. Apabila bautnya ini, ya kan, bautnya ini kok rata dengan ini, dengan si ini, murnya ini, bautnya ini, baut benteng, kok rata dengan ini, fix motor nggak akan bisa dikupling. Ya, motor nggak akan bisa dikupling kalau rata. Apalagi lebih tinggi, ya jelas nggak bisa dikupling. Ya, perhatikan itu intinya. Jadi baut ini harus di belakangnya ini lebih rendah daripada titik mentoknya bearing ini. Jadi ketika bearing dimentek gitu ada jarak. Karena nanti ketika terjadi pengoplengan, otomatis paha kopling di sini akan menekan si bearing dan akan mendorong si penutup per ini. Jadi ini terdorong masuk sedikit berapa mili dan membuka si kampas kopling ya. Jadi ketika didorong gitu ya, ini terdorong kampas kopling, rumah kopling bagian dalam ini yang ada pernya ini akan terdorong masuk dan membuka si kampas kopling dan plat itu akan terpisah. Jadi kalau ini dan ini rata, ketika si otomatis yang di sini pahanya itu nekan gini, dia kan nggak bisa nekan, mentok. Mau ditekan lagi mentok ke ini, ya kan? Dia akan mentok. Nah, ya kan? Otomatis ketika mentok tidak ada terjadi pengkuplingan. Tidak ada terjadi tidak ada terjadi perpisahan antara plat dan kampas kopling. Nah, itu tidak akan terjadi pokoknya nggak bisa ngopling gitulah, bingung kata-katanya. Jadi kalau rata nggak bisa ngopling, motor akan nggak bisa ngopling. Nanti ketika dimasukin bisa dengan cara setelan kopling dilonggarin, dimasukin bisa. Tapi kok bisa masuk Kang Bro? Ya bisa karena setelan kopling longgar dan si paha kopling di sini itu nggak berfungsi apa-apa. Jadi bisa dimasukin klek gitu bisa. Tapi ketika dimasukkan motor akan nyendat jendut gitu. Nah, terasa. Kita oper jendut kayak gitu. Karena ini nggak pisah. Sama aja putaran mesin dari bagian depan sampai ke bagian transmisi itu nggak ada jedanya, nggak ada pisahnya. Jadi ketika masukkan ya langsung kaget, gigi rasio kaget. Nah, itu bisa mengakibatkan rompalnya, retaknya gigi sini bisa, gigi rasio dalam juga bisa, atau gear final gear atau gear belakang itu cepet rusak itu juga bisa. Gitu ya. Kuncinya di sini. Jadi bearing ini ketika Anda pasang tadi ya, itu harus lebih tinggi jaraknya dengan simur ini. Loh Kang Bro, saya pasang kok rata itu gimana? Misalkan ya, kok pasang rata gimana? Cek ring-ringnya. Bisa ring yang sini terlalu tebal. Atau kadang ini ya, saya pernah menemukan itu ring bagian sini itu dipasang yang tebal tadi, terus ditambah ring offset. Nah, ini akan membuat semakin tebalnya ring di sini. Baut ini akan semakin ke depan, condong ke depan, akhirnya rata dengan si bearing. Nah, itu pernah saya dapat kasus kayak gitu. Nah, terus akhirnya ring yang sini yang dipasang cuman ring matahari tok. Nah, terus ada juga ring tengah yang tadi ya, yang nggak boleh lepas tadi, itu diganti dengan yang lebih tebal. Akhirnya ini akan terdorong ke depan. Mur ini akan bergeser ke depan karena ketika dikencengin sudah mentok pun dia masih rata dengan ini. Bisa. Ada juga kasus yang seperti ini di paling belakang tadi sebelum kita pasang ini kan ada bushing ya. Itu dikasih ring. Jadi ring dulu baru bushing ataupun kadang bushing langsung kasih ring lagi. Kebanyakan ring akan membuat mur ini tidak tenggelam masuk lebih dalam. Ya. Misal darurat. Ya, ringnya adanya cuman itu aja Kang Bro. Ring tengahnya terlalu tebal. Gimana yo? Kan kayak gitu. Misal ini. Ring yang ini yang untuk terakhir
itu dibuang aja, nggak apa-apa, nggak usah. Oke ya, jadi kayak gitu intinya. Mur ini harus lebih rendah atau lebih ke bawah atau lebih ke dalam dari si bearing ini, dudukan bearing, biar ada celah ketika otomatis ini menekan si kopling. Ini fungsi kopling yang ini. Nah, selain kopling yang ini, ada juga terjadi masalah di kopling otomatis. Masalahnya nggak bisa ngopling juga ada. Ya, jadi dua-duanya harus normal. Kopling yang ini manual dengan yang otomatis itu keduanya harus normal. Nah, untuk yang otomatis itu simple saja, tadi sudah saya bilang. Ketika kita pasang tadi kan one way ya, searah. Ketika kita pasang di motor juga dia harus searah. Kita pasang gini, ini kan searah. Ke sini bebas, ke sini nyangkut, ya kan? Ke sini bebas, ke sini nyangkut, kan kayak gitu. Nah, ketika sudah dimor, dibaut, dikencengin, itu juga sifatnya harus tetap sama, ya Kang Bro. Harus ke sini bebas, ke sana nyangkut, searah jarum jam nyangkut, berlawanan arah jarum jam itu bebas. Atau kita bilang putar ke depan nyangkut, dua-duanya seirama, ya, ini dan ini seirama. Ke sini dia pisah, ini sendiri yang muter. Nah, oke, saya kencengin dulu. Pemasangan yang betul harus seperti itu, sifatnya dia nggak berubah. Oke, saya coba pasang ya. Nanti kalau saya pasang kok nyangkut, yo, ke sana nyangkut, ke sini nyangkut, berarti ada masalah di bagian kampas otomatis atau kampas ganda. Wes videonya dia woi, rak karepmu wis nyonyor. Sing nonton kentekan kuota wis karepmu. Oke, udah saya kencengin ya. Fix udah kencengin. Tes dulu. Nah, ini tes. Ke sini putar. Nah, ini bebas, ya kan? Ke sini nyangkut. Nah, ini berarti pemasangan sudah betul. Apabila terjadi ke sini kok nyangkut, ke sana nyangkut. Maksudnya itu ke sini seirama, ke sini juga seirama. Ini dengan ini lengket, itu berarti ada masalah. Ya. Ada masalah. Padahal one way dalam ini normal, itu juga ada masalah berarti. Bisa karena itu tadi diganjal, kampas gandanya ganjal pakai selang, per, dan ganjalannya itu terlalu tebal. Jadi membuat si ini dengan si ini tuh lengket. Itu ada. Kok bisa lengket Kang Bro? Padahal di sini tuh ada celahnya. Bisa. Yang membuat lengket itu bukan kampasnya, tapi ekor kampasnya itu kan ada besinya. Kampas kan melengkung gini ya. Ya kan? Di sini kan ada yang nyangkut di sini masuk ke lubang ini ya. Ya, ini kan gini, nanti buka nutup gitu ya. Ekornya ini loh, ekornya ini kadang nyangkut di sini. Karena di sini terlalu diganjal. Nah, ada yang kayak gitu. Ada juga yang pemasangan motornya beda. Misal punya Supra Fit ditaruh di Supra X, ya kan, punya Supra Fit kampas gandanya kan lebih pendek, biasanya dikasih ring, nah, itu ditaruh di Supra X misalnya kayak gitu. Nah itu, atau misalkan motor Supra Fit dia kan pakai ring di dalam ini ada ringnya. Nah karena pas bongkar lupa ambiar, nggak kepasang ringnya, akhirnya ketika dikencengin kesini nyangkut, kesini nyangkut. Nah itu juga bisa membuat motor itu jadi nggak ngopling. Harusnya ini kayak gini normal, ini juga ada celah. Nah, nanti kita tinggal tes. Nah, ciri-cirinya ya, kalau yang rusak ini, yang salah ini, itu ketika kita kopling dengan posisi mesin mati kayak gini, ya kita masukkan persneleng, terus kita putar rodanya. Itu kalau yang masalah ini ya, itu kita masukkan, kita putar roda, dia nggak mau free, nggak mau masuk, tetap lengket, mentok. Kalau masalahnya di ini, ya. Kalau masalahnya di ini, itu biasanya kalau kita kopling kayak gini, posisi mati, dia mau ngopling, kita putar rodanya mau bebas. Kita masukkan persneleng tahan, roda belakang diputar, dia mau bebas. Tapi ketika mesin dihidupkan, kita masukkan, dia langsung
mati ketika kita lepas koplingnya, harus pelan-pelan kayak ngopling gitu. Nah, itu masalahnya di sini. Kadang ketika kita putar kayak gini agak seret. Nah, terus kita paksakan tutup. Itu juga bisa menjadi masalah. Harus lancar jaya kayak gini. Nah, lancar, normal. Jadi ketika dipasang itu bisa ngopling dengan normal. Ya, masalahnya kayak gitu. Kalau masalah yang ini, saya ulangi ya, dimasukkan persneleng dengan kondisi mesin mati, roda belakang kita putar, dia mau free. Berarti masalahnya di ini. Ketika kita nyalakan, dia tidak mau ngeplaying. Tapi ketika yang punya masalah ini, kita masukkan, tek, kita putar roda belakang, dia tetap nggak mau ngeplaying. Nah, itu bisa nanti dicoba di setelan koplingnya dulu. Kita perbaiki setelan kopling. Kalau sudah diperbaiki setelan kopling masih aja nggak mau, ya berarti ada masalah di area sini. Oke. Sekarang saya akan tutup dulu. Nanti ini nggak usah di skip ya, karena edukasi ya. Nanti saya akan coba contohin lah apabila permasalahan terjadi di bagian kopling yang ini ya, karena kalau yang ini nggak bisa kita ngetes, harus mesinnya hidup dan nggak bisa kita bikin trouble. Kalau yang bagian ini bisa kita bikin trouble. Oke, ya pasang packing, terus ini kita pasang ya. Wow, video nih wes nyonyormu salah ya takon, karena ini masalah yang sangat apa ya sangat serius, bisa dibilang seperti itu, karena pertanyaannya itu sudah betul pemasangannya gitu loh, sudah betul tapi nggak mau ngopling. Bisa ngertiku ya, kalau nggak mau ngopling ya berarti salah. Kalau betul tetap mau ngopling gitu ya Kang Bro. Ini packingnya harus bagus, ya Kang Bro. Packing untuk ini, biar nggak terjadi kebocoran. Nanti kalau packingnya jelek, residu di dalam, bekas kampas, bekas kotoran yang lain-lainnya, nanti buyar keluar semua, ya kan? Bisa merusak komponen. Yes, gini aja. Nggak usah di impact, ini impactku kegedean pakai kudite. Sorry, sebenarnya harusnya videonya lebih terang ya, di tempat yang selayaknya harusnya. Ini di dalam ruangan gelap, nanti saya upgrade lah nah, untuk lightingnya. Durung di duit wes. Kalau udah kayak gitu, terus yang terakhir ini sangat fatal. Nah, ini loh Kang Bro. Garis ini ketok ora gitu. Garis ini yang ada di sini wes sering tak terangkan ini. Nah, ini kan ada garis sorry. Nah, ini ya, ada garis di area sini. Ini harus sesuai dengan titik yang ada di sini untuk yang original. Kalau yang KW biasanya nggak ada, kita harus ngeraba, geser sana, geser kemari. Ya wis, ciri-cirinya ini lurus saja, lurus ke atas gitu aja. Dan ini nggak terlalu mepet. Ini loh remnya, ini ada remnya di sini. Nah ini kalau ke sini ya terlalu mepet, ini nanti nyangkut. Ya. Garis ini sesuai dengan titik ya. Terus kita pasang ininya. Nah, ini untuk otomatis koplingnya ya. Nah, kalau sering jatuh kayak gini bisa dibantu dengan penggunaan paslin, po gemuk, po apa itulah. Nah, terus dipasang ini. Pernya yang di dalam ya. Ini ada pernya di sana. Jangan di sini. Kalau misalkan kemarin ada yang
Kang Bro, ini pernya nggak kepasang piye? Saya masangnya susah pakai per, nggak dipasang. Gimana itu? Efeknya apa? Efeknya hanya sepiling ketika kita masukkan persneleng itu, kayak nggak bisa kentul kenyut. Masuk ikannya itu pas tek itu kembalinya itu nggak bisa enak gitu, agak ngantuk gini. Wes yo, saya ambil gemuk dulu, ini turun soalnya. Oke Kang Bro, di sini saya mau bantu dengan gemuk. Ya ininya kita kasih gemuk. Gemuk lemu. Kita kasih lemu. Ya di sini biar dia nggak sengkleh ya. Nah, kayak gini. Biar agak mapan. Bisa juga dimiringkan motornya bisa. Oke, kalau udah, nah ini kurang ya, kurang oke. Nah, wis oke ra apa-apa. Nah, kalau udah seperti itu ya, seperti ini, kita bisa tutup baknya. Yes, mbaknya ditutup mbaknya. Jangan lupa semua terpasang dengan sempurna, termasuk oil jetnya di sini yang ketemu ini. Ada oil jetnya itu. Kalau nggak kepasang, motormu dijamin olinya ngatur, ora iso kenceng dan membuat overheat. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Oke, kita pasang ya Kang Bro. Nah, wes kepasang ya, blek, penak ya. Biasanya kalau pemula itu wah, ora kepasang-pasang sampai buka tutup. Karena saya pernah ngalami Kang Bro. Semuanya itu pernah ngalami proses Kang Bro. Kalau nggak pernah ngalami ya berarti sampo tenan. Langsung tiba-tiba langsung jadi senior. Ya, saya baut dulu, lah tak skip aja bautnya biar mempersingkat durasi. Nah Kang Bro, ini udah saya pasang ya. Sekarang kita coba tes di bagian sini. Ini sebenarnya siang hari Kang Bro, cuman ya kayak gitulah. Nah ini ya, saya akan coba kopling. Saya akan coba masukkan persnelengnya, ini motor ya. Saya masukkan, terus saya putar rodanya, roda sini. Gimana ya? Gini. Kalau ini masuk gini, nah, roda ini kan nggak mau putar secara bebas ya Kang Bro. Ini namanya nggak mau ngopleng, atau posisi nggak ngopleng lah. Kalau posisi ngopleng kan kita masukkan, tahan, terus kita putar gini. Nah, ini kan mau diputar ya. Nah, rodanya mau diputar, berarti sistem koplengnya udah normal ya, kopling ya, yang ada platnya tadi, kopling yang primer lah, anggaplah kopling biasa, ini udah normal. Coba gini ya, misalkan gini, masukkan lagi, kopling lagi ya, ini kan normal. Coba ke belakang, nah ini kan bebas, normal, ya kan? Nah ini normal. Kalau misalkan Anda coba seperti ini, kok normal seperti ini, tapi dinyalakan di bawah jalan, kok masih nggak mau ngopling, harus dimasukkan, ngelepasnya pelan-pelan gitu. Itu berarti permasalahan di kopling otomatisnya atau di kampas ganda dan loncengnya. Itu ada permasalahan. Biasanya si kampas dan si lonceng itu lengket. Entah karena kurang ring, entah karena permasalahan, pokoknya intinya disitulah, gitu ya. Tadi udah saya bahas panjang lebar. Ya, apabila kerusakannya di kopling itu gimana Kang Bro? Misalkan rusaknya di bagian kopling yang primer, yang kopling yang matahari tadi ya. Itu gimana? Ini saya cobain ya. Saya bikin istilahnya problem lah ya.
Saya bikin motor ini problem dulu. Nah ini Kang Bro, ini motor sudah saya bikin problem di area koplingnya. Misalnya ya, saya masukkan, tadi kan ketika saya tahan kan mau ngopling ya, ini rodanya mau free atau mau bebas muter ya. Ini coba, saya masukkan gini ya, 1, saya masukkan 2, terus saya putar rodanya. Nah, roda tetap nggak mau muter seperti tadi, ya kan? Nah, coba masuk 3, sama aja, nggak mau. Kurangin lagi 2, kopling belakang, tetap nggak mau, ketahan roda belakangnya. Nah, ini yang dinamakan gagal kopling. Ya, kalau tadi mau ngopling, andai kata permasalahan di kampas ganda, ketika mesin mati kayak gini mau ngopling, tapi ketika mesin dihidupkan, dia nggak mau ngopling. Nah, itu permasalahan di kampas otomatisnya. Tapi kalau mesin mati aja kayak gini, itu nggak mau ngopling, contohnya kayak ini, ya kayak gini, saya tahan pun kayak gini nggak mau ngopling, berarti ini mempunyai masalah di kopling primernya atau kopling yang matahari tadi. Nah, ini bisa disebabkan karena tadi pemasangan ring, penyusunan ring salah, penyusunan kampas kopling salah, itu bisa masalah di situ. Ataupun yang terakhir, kalau Anda merasa pemasangannya sudah betul semua, cobalah dicek setelan koplingnya. Jadi ini gagal ngopling. Nah, atau bisa dibilang otomatis kopling yang tadi otomatis tuh yang kita pasang dikasih gemuk tadi, itu kan bertugas ketika ini ditekan, dia kan mendorong per kopling tadi ya, tutup per kopling tadi supaya memisahkan kampas kopling. Ya, kalau kayak gini kasusnya, itu berarti si ini tadi dia nggak mau dorong, ataupun dia mau dorong hanya sedikit. Jadi dia gagal untuk memisahkan kampas kopling dan plat kopling. Dia gagal untuk memisahkan. Nah, itu bisa salah penyusunan perakitan ataupun yang terakhir salah penyetelan ya. Bisa disetel ulang misalkan. Contohnya ini ya, terakhir misalkan udah merasa wes bener kabeh Kang Bro. Nah, coba disetel di sini. Cara nyetelnya udah sering saya bahas. Udah pernah saya bahas juga. Nyetelnya ini yang bagian ini pertama kita kendorin dulu. Ini tadi udah saya kendorin. Ya, baut 14-nya ini kita kendorin dengan cara ditahan ininya. Yang tengah des gitu ya, kendor. Kalau udah kendor, kita puter yang tengah ini. Ya. Yang obengnya ini kita puter searah jarum jam sampai mentok. Gitu mentok. Kalau udah mentok, kita puter balik berlawanan arah jarum jam. Kalau misalkan dia kok nggak sampai satu putaran, kita puter-puter gini nggak sampai satu putaran, ke sini mentok, ke sini mentok, berarti masalah di ininya, otomatis setelannya ini yang nempel ke bak ini ada masalah. Ya, normalnya itu sampai beberapa putaran dia. Soalnya ini mentok, ya kan? Kita puter ke sini, 1, ya, 2, sampai 2 putaran dia baru mentok. Ya, tadi ya puter mentok. Setelah itu putar balik berlawanan dengan arah jarum jam sampai mentok. Dek gitu ya. Kalau udah mentok jangan dipaksa kencengin, nggak. Mentok biasa secara tanpa tenaga, mentok. Kalau udah mentok kita kurangin maksimal 1/4 putaran. Kalau ini misalkan ini ya, arah ininya. Nah, arah ini kan menunjukkan pukul 11 ya. Berarti arah sininya maksimal 1/4, berarti menunjukkan arah jam 2. Kalau di sini misalkan di arah jam 12 kayak gini, berarti maksimalnya di arah jam 3 kayak gitu ya. Ini karena jam 11 berarti maksimal di arah jam 2 kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, kita tahan dengan obeng, kita kencengin ininya. Tahan, kencengin. Set, 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 sampai mentok. Ya, kalau udah kenceng, kita coba cek di setelannya, di koplingnya sini. Nah, kita coba cek di bagian area sini. Nah, di area sini ya. Nah, kita coba masukkan 1, 2, coba kopling. Nah, ini mau bebas ya. 3 mau bebas. Coba ke belakang. Ini mau bebas ya. Berarti permasalahan ini tadi di setelannya
ya kan? Apabila sudah disetel masih aja di sini nggak mau bebas walaupun kita kopling, berarti permasalahan di kampas kopling. Wes gitu aja ya, ini cukup panjang berjam-jam, baterai kamera aku sampai habis loh untuk membahas seperti ini, karena pembahasan seperti ini harus detail Kang Bro. Kalau nggak detail gagal kita, nggak bisa memahami, dan harus tanpa skip 5 menit, skip 1 menit, skip setengah menit, itu sangat-sangat berarti ya. Jadi kalau bisa jangan di skip untuk perihal seperti ini. Apabila video ini bermanfaat buat Kang Bro, silakan subscribe, jempolnya ya di atas, jangan ke bawah ya, di atas. Apabila perlu saya mereview seperti ini, memperdalam seperti ini, entah itu motor apa aja, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bikin video serupa yang detail, yang mudah dipahami ya, dan yang jelas bermanfaat. Gitu aja, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.